Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan. Oleh karena itu marilah nikmat-nikmat ini kita wujudkan dalam bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya bermodalkan takwa inilah kula lan panjenengan sedaya hidupnya bisa selamat di dunia, terutama di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, seperti yang kita lihat, seperti yang kita rasakan, seperti yang kita alami akhir-akhir ini, banyak sekali bencana, banyak sekali musibah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana terjadi di mana-mana banjir bandang, gempa bumi, bahkan virus corona yang tidak henti-hentinya, tidak ada selesai-selesainya. Bahkan di lingkungan kita, di desa kita, yaitu kita banyak yang gagal panen karena hama tikus yang tidak ada henti-hentinya, yang tidak ada selesai-selesainya. Apa kiranya penyebab terjadinya itu semua? Napa ingkang nyebabaken niku kula semua ini terjadi? Apa yang harus kula panjenengan kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun bersabda, Innal abda la yahrimu minar rizki bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sulit mendapatkan rezeki. Rezekinya terhalang karena sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah.
barangkali terjadinya musibah-musibah, bencana-bencana yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita sulit untuk mendapatkan rezeki. Rezeki kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin disebabkan yang pertama, kita banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita banyak meninggalkan sholat, lalai mengerjakan sholat. Mungkin kita dalam panen lalai mengeluarkan zakat. Kita mungkin melakukan maksiat, melakukan kemungkaran-kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin melalui khutbah ini, monggolah kulolan panjenengan sedaya beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhenti untuk melaksanakan dosa. Kita berhenti untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertobat dengan taubatan nasuha. Insya Allah, kalau taubat itu kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan rezeki kepada kita sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Faqultu monggo ngucap sapa ingsun, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, istaghfiru jalu sepura sira kabeh, amri pangapura sira kabeh, membacalah istighfar kamu semua, rabbakum ing pangeran sira kabeh, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah adalah Maha penerima ampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan mengalirkan, akan memberi dan menurunkan hujan di atas bumi ini dengan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi yang berkah kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Penyebab terhalangnya rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, mungkin kita juga kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering melakukan atau meninggalkan sholat, atau sholat tidak dengan sungguh-sungguh, ibadat tidak dengan sungguh-sungguh. Kita pun tidak benar-benar bermuamalah dengan memegangi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kita benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat kita beres, zakat kita beres, dalam rangka memenuhi kewajiban kulolan panjang sedaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga beres. Muamalah kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu desa, penduduk suatu negeri, amanu semua iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqau dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama, maka Allah akan menurunkan barokah dari langit wal ardh dan dari bumi.
Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kalau kita mendustakan kepada Allah, maka akan diambil keberkahan dari apa yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Andai penduduk suatu desa ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya negara kita atau desa kita akan diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia. Rezeki kita terhalang atau dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin karena kita melupakan kepada kedua orang tua kita. Kita lalai kepada orang tua kita. Kita durhaka kepada orang tua kita. Kita biarkan orang tua kita, naudzubillah, sampai uququl walidain, menyakiti kedua orang tua kita. Maka Allah akan menyulitkan rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kedua orang tua kita sudah mati, kita lupa untuk membacakan doa, lupa membacakan Fatihah, lupa membacakan Yasin, lupa membacakan Al-Quran. Inilah yang akan menghalangi rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga salah satu penyebab rezeki kita diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidain fa innahu yanqadi'u anhu rizqa." Apabila anak sudah tidak mau mendoakan kepada kedua orang tuanya, sekedar berdoa, "Rabbighfirli wa li walidayya," seperti itu saja tidak, maka diputuslah berkah rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, penyebab berhalangnya rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya yaitu karena kita tidak bersatu padu, karena kita berpecah belah. Sesama muslim, sesama anak bangsa dan sesama manusia, kita saling olok, kita saling menjatuhkan, kita saling menyindir, dan kita saling berpecah belah. Itulah yang menyebabkan berkahnya rezeki kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, "Alaikum bil jamaah, fa innal barakata ma'al jamaah." Bersatulah kita semua, berkumpullah kita semua, bergotong royonglah kita semua, karena di sanalah adalah keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan. Amin. Rabbi fir wa rahmatullahi wa barakatuh.